Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GPPS Sawahan. Pagi hari ini kita kembali dalam Renungan Manarema. Dan sebelum kita belajar satu renungan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita bersama-sama bersepakat dan bersehati dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, buat kasih setia, buat anugerah, kasih karunia-Mu yang menaungi setiap kami umat-Mu. Kami terus bersyukur, biarlah setiap hari kami boleh mengecap dan melihat kebaikan kemurahan Tuhan, terus menaungi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah dari hari ke hari kami boleh bersyukur sebab kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari pembacaan kita di dalam 3 Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, kemudian dilanjutkan di ayat yang keenam. Saya memberikan judul renungan pagi hari ini adalah kesetiaan yang mendatangkan ucapan syukur. Kesetiaan yang mendatangkan ucapan syukur. Mari kita bersama-sama menyimak dan membaca dalam pembacaan kita dalam 3 Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat yang ke-6. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kemudian di ayat yang ke-6, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu, suatu kali saya mengingat bagaimana ketika saya pernah masuk di salah satu kampus di negeri di Malang, di Brawijaya Malang. Kemudian saat saya menjadi pendatang baru di kota Malang, saya bertemu dengan seorang bapak-bapak kakek-kakek tua. Ketika itu saya menuju ke kota Malang sendiri, tanpa keluarga, tanpa ada kenalan, bahkan terpisah dari teman-teman yang saya kenal. Waktu itu saya mencoba untuk menelusuri kota-kota di daerah kota Malang itu sendiri, dan saat itu baru saya keluar kota semenjak saya lulus dari sekolah SMA. Ketika saya masuk di kota Malang, saya sedikit bingung karena saya tanpa panduan, dan pada saat itu, zaman itu belum ada Google Map, Bapak Ibu, sehingga akan terasa sulit. Dan transportasi pun terbatas, tidak seperti saat ini yang bebas. Ada Grab motor, ada Gojek motor, kita bisa mengakses kapanpun. Tetapi pada saat itu, kalau tidak naik angkutan, ya naik bis kota. Kemudian saya menelusuri kota dan saya tersesat saat itu. Saat itu saya bingung, saya mau bertanya juga malu-malu, tetapi saya mendatangi seorang kakek-kakek tua. Kemudian kakek tua itu duduk-duduk di satu tepi jalan zebra cross jalan, kemudian di trotoar jalan, bukan di trotoar jalan, kemudian saya mendatangi bapak kakek tua itu, kemudian saya bertanya, Bapak, apakah tahu alamat ini? Karena saya harus segera menuju ke alamat ini, sedangkan saya kehilangan jejak atau saya nggak tahu harus bagaimana. Karena ini tadi naik angkut tersesat. Kemudian bapak tua yang renta ini ketika duduk bangkit ternyata bungkuk jalannya, kemudian dengan sabar, dengan ramahnya menyambut saya, dan bapak itu berkata bahwa Anda dari luar kota ya? Baru datang di kota ini ya? Iya Pak. Baiklah, kemudian bapak itu mengantar walaupun dengan jalan tertati. Terus saya berkata, Bapak tidak perlu mengantar saya. Cukup berikan petunjuk kepada saya harus naik apa, saya harus turun di mana, naik angkutan jurusan apa supaya saya tidak tersesat. Bapak itu berkata, saya bisa saja dengan mudah mengatakan kamu harus naik angkutan jurusan apa, Anda harus naik apa, turun di mana. Saya bisa saja berkata seperti itu kepada Anda dengan mudah. Bapak itu berkata kepada saya. Tetapi Bapak itu tidak melakukan itu, Bapak itu menunjukkan, menuntun saya, kemudian mengarahkan kepada tempat pemberhentian di mana angkut-angkutan yang untuk menjemput
penumpang, dan itu adalah angkutan di mana jurusan tempat yang saya tuju akan dilewati oleh angkutan itu. Bapak itu mengantarkan, kemudian membawa saya menyeberang jalan. Saya bilang, Bapak yang tua ini harusnya saya yang menuntun Bapak. Bapak bilang, nggak apa-apa nak, saya masih kuat untuk berjalan. Bapak itu menuntun dengan sabar. Kemudian ketika ada angkutan yang sudah mau lewat, Bapak itu menghentikan tangannya, kemudian mengantarkan saya masuk. Terus kemudian Bapak itu berkata kepada Pak supir, tolong antarkan ini, berhentikan di sini, jangan kesasar lagi. Sampai hari ini Bapak Ibu saya masih mengingat, walaupun mungkin cukup sederhana, tetapi bagi saya itu sangat teringat bagaimana keramah tamahan dari seorang bapak kakek tua itu kepada saya ketika saya tiba di satu kota baru. Dan seperti yang pembacaan kita pagi hari ini, bahwa Gayus, seorang Gayus, mendatangkan ucapan syukur tersendiri bagi Yohanes atau penatua yang memberikan tugas kepada Gayus pada saat itu. Di sana ditulis bahwa, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Gayus dalam kesetiaannya dengan apa yang dipercayakan, dengan tugas yang dipercayakan, itu mendatangkan ucapan syukur tersendiri bagi yang memerintah atau memberikan tugas. Kalau kita melihat di ayat yang ke-6, bagaimana baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Gayus memberikan tumpangan kepada orang-orang asing, bahkan bagi mereka yang belum mengenal Allah, dengan keramah tamahannya, dengan perbuatan baiknya seorang Gayus. Sehingga itu menjadi kenangan tersendiri bagi setiap orang-orang yang telah diberikan tumpangan oleh Gayus. Pada saat itu, pada masa itu, untuk mencari tumpangan orang-orang asing begitu sulit karena terbatasnya tempat dan juga beberapa orang tidak mudah memberikan tumpangan seperti yang dilakukan oleh Gayus. Sebab orang-orang asing dianggap sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi di sini apa yang dilakukan Gayus berbeda. Gayus siapapun yang meminta tumpangan dengan keramah tamahannya, dengan perbuatan baiknya, dia memberikan dan membantu menolong perbuatan baiknya, menolong setiap orang-orang asing bahkan yang belum mengenal Allah. Dan Gayus menjadi berkat dan dampak di situ. Bapak Ibu, seringkali kita lupa bahwa kita melayani orang-orang yang tertentu saja atau orang-orang yang menurut kita menguntungkan untuk kita, orang-orang yang terhormat saja, atau bahkan kita mengabaikan atau kita cuek, kita tidak peduli dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Kita menganggap bahwa kita harus mengutamakan orang Kristen, kita harus melayani orang Kristen. Kalau ada orang lain kita harus sisihkan dulu. Bapak Ibu, kita juga perlu belajar bagaimana kita bisa menjadi saksi di luar. Bagaimana kita bisa mengenalkan kasih Kristus kepada mereka ketika kita tidak belajar juga melayani orang-orang yang mungkin belum mengenal Allah. Dan di sini konteksnya adalah orang-orang asing yang dilayani oleh Gayus dan diberikan tumpangan dengan penuh kasih. Bagaimana cara kita melayani orang lain? Bisa sesama pelayan Tuhan, bisa sesama umat Tuhan, atau bahkan orang lain yang belum mengenal Allah. Bagaimana cara kita memperlakukan mereka? Itu akan menjadi kenangan bagi mereka. Bahkan mereka akan mengingat. Seperti halnya saya mengingat bapak kakek tua itu ketika mengantarkan saya dan menunjukkan jalan dan memberikan pesan kepada bapak supir supaya mengantarkan sesuai dengan tempat supaya saya tidak tersesat. Bagi saya saat itu sangat saya kenang dan saya sangat mengingatnya. Karena itu cukup berharga saat itu bagi saya. Mungkin tidak ditolong secara materi, mungkin tidak ditolong secara hal-hal yang terlihat, tetapi melalui perbuatan, melalui tutur kata, itu bisa menjadi dampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Kalaupun Gayus bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Allah, karena perbuatan baiknya yang menolong dalam kasih, dalam kebenaran, dengan keramah tamahannya, Gayus bisa menjadi dampak dan berkat. Bagaimana dengan Bapak Ibu saat ini? Apakah kehidupan kita terlalu egois, memikirkan diri kita sendiri, sehingga kita lupa lagi bahwa di sekitar kita juga ada orang-orang yang memerlukan bagaimana mereka bisa melihat kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup kita? Ataukah sudahkah kita melakukan bagian yang Tuhan percayakan atau yang Tuhan berikan hari ini kepada kita melalui pelayanan, melalui pekerjaan, melalui usaha, melalui rumah tangga, dalam apapun yang Tuhan percayakan sampai hari ini kita sudah menjadi berkat.
dan menjadi dampak bagi orang lain. Sehingga orang akan berkata, benar baik, benar, sungguh benar dan baik perbuatanmu. Dalam kasih dan kebenaran menjadi berkat. Orang akan mengingat dan mengenang siapa kita, siapa dan apa yang telah kita perbuat dan kita lakukan kepada mereka. Bapak Ibu, hari ini mengingatkan kita bahwa menjadi berkat untuk setiap orang, bukan berbicara materi, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang lain, sehingga mereka boleh melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan mereka boleh percaya dan mengenal Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat kesempatan bagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, kebenaran renungan malam pagi hari ini boleh menuntun setiap kami, untuk kami boleh belajar menjadi pribadi-pribadi yang tidak egois. Sebab kami telah mengenal Allah, kami akan meneruskan kasih Allah ini kepada sesama kami melalui setiap apapun yang Tuhan telah percayakan di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami umat-Mu untuk kami boleh kerjakan, kami boleh meneruskan kasih itu kepada mereka. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh bersikap baik, kami boleh menyambut mereka, bahkan khususnya bagi orang-orang yang belum mengenal Allah, sehingga mereka boleh melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tolong setiap umat-Mu, mampukan kami untuk boleh melakukan bagian kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.